dengan gempa 104 kilometer dan dirasakan di Ranca Ekek dengan intensitas skala 4 on MI. Itu artinya guncangan dirasakan oleh banyak orang ya. Kemudian terasa juga di Lembang, Bogor, Bandung, Pangandaran, Padalarang, Pamoyanan, di Sumedang, dan Cianjur dengan intensitas guncangan skala 3 MMI. Ini juga dirasakan oleh beberapa orang. Kemudian dirasakan juga di Cisolok, Sumur, Sukabumi, Jakarta Selatan, Garut, Bekasi, dan Tangerang Selatan dengan intensitas skala guncangan 2 MMI. Ini kalau ada lampu bergoyang ya, kemudian terasa seperti ada truk berlalu. Mbak. Baik, untuk kedalaman tadi disampaikan 104 km Bu, untuk dampak kerusakannya kalau ke permukaan ini apakah besar Bu? Kalau saya melihat intensitasnya 4 MMI, insya Allah tidak besar 4 MMI. Kecuali kalau bangunannya memang tidak tahan gempa. Ya, kalau 4 MMI semestinya tidak besar. Retak-retak masih bisa. Tapi insya Allah roboh itu belum ya. Kecuali kalau bangunannya tidak tepat begitu. Baik, sementara itu apakah masyarakat ini perlu diimbau apakah ada potensi untuk tsunami Ibu? Tsunami tidak ada. Tidak ada. Epicenternya ada di darat, ya. Epicenter itu ada di darat. Namun karena dalam ya, letaknya 100 km lebih, itu berada di dalam kerak samudra yang sudah menyusup masuk ke bawah kerak benua lewat Pulau Jawa ini. Jadi tidak berpotensi tsunami. Baik, Bu Dwi Korita, untuk gempa yang terjadi di Sukabumi ini apakah masih termasuk rangkaian dari lempeng yang bergerak yang pernah terjadi gempa di Cianjur ataupun Garut, Ibu? Halo, jadi lempeng kerak samudra mirip dengan yang di Garut, tetapi pada titik yang berbeda. Titiknya berbeda, tapi lempengnya sama, itu lempeng kerak samudra. Berbeda dengan Cianjur, Cianjur ini lempeng kerak dangkal, lebih dekat ke permukaan bumi, sehingga sifatnya jauh lebih merusak yang di Cianjur. Bu Dwi Korita, untuk bulan ini saja bisa dikatakan ada 3 kali gempa. Apakah nantinya potensi gempa ke depannya ini masih akan terus mengancam wilayah Pulau Jawa, Ibu? Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, potensi gempa hingga ya karena wilayah rawan gempa masih terus akan terjadi, baik di Jawa, di Sumatera, di wilayah lainnya di Indonesia, dan kemungkinan lebih kecil itu ada di Kalimantan. Demikian. Baik, berarti potensi untuk adanya gempa ini masih akan terus dialami bagi warga yang tinggal di area gunung berapi, cincin api, kurang lebih seperti itu, Bu. Potensi gempa masih akan terus bagi warga yang tinggal di wilayah Indonesia, kecuali potensi yang kecil ada di wilayah Kalimantan. Jadi tidak sebatas Jawa saja. Baik, Bu Dwi Korita, ini mungkin untuk memastikan bagi masyarakat yang mengalami traumatis, apakah yang gempa dirasakan pada hari ini di Sukabumi, ini salah satu rangkaian dari posisi sesar ataupun lempeng Cimandiri yang pernah menghantam Cianjur pada beberapa waktu lalu, Ibu? Beda sekali, sangat beda. Cianjur itu adalah patahan di kerak dangkal dekat permukaan bumi. Epicenternya sekitar 9 km.
maaf, sorry, saya ulang. Hiposenternya atau pusat gempanya berada pada kedalaman dangkal sekitar 9, 10 hingga 11 kilometer. Kalau yang gempa ini Sukabumi, ini mirip gempa Garut. Hiposenternya, pusat gempanya sangat jauh di bawah permukaan bumi pada kedalaman lebih dari 100 kilometer. Baik, apa yang bisa diimbau bagi masyarakat, Bu Dwi Korita, mengenai gempa yang terjadi pada hari ini? Halo? Ya, kami mohon masyarakat tetap tenang, namun waspada dan sudah menyiapkan dirinya ataupun rumahnya untuk lebih tahan gempa. Rumah kita cek apakah ada yang bagian yang masih belum kuat, harus diperkuat ya. Itu perlu segera diperkuat. Lalu diri kita siapkan apabila terjadi gempa, ini misalnya harus segera berlindung di tempat yang kokoh kuat, ya, di bawah meja misalnya. Atau segera lari keluar, menjauh dari bangunan bila berada di lantai dasar. Kalau ada di lantai atas, jangan lari keluar karena itu berbahaya. Kemungkinan bisa terjadi robohan ya. Nah, kalau kita sedang lari roboh, itu malah kena runtuhan. Makanya dalam kondisi goyang, itu kalau nggak mungkin lari, bersembunyi, berlindung di bawah tempat yang diyakini kokoh. Misalnya meja ya, makanya kita siapkan perabotan kita yang bisa untuk berlindung dari gempa. Meja makan yang kokoh kuat, jangan meja kaca, jangan meja rapuh. Itu perlu disiapkan untuk perlindungan. Selalu siapkan untuk melindungi kepala terutama. Merunduk ya, dengan cara merunduk, menutup kepala, melindungi kepala di bawah meja misalnya. Demikian, Mbak. Baik, lantas untuk dari BMKG sendiri, apakah sudah ada koordinasi dari BPBD ataupun lembaga terkait mengenai gempa yang terjadi beberapa menit yang lalu, Ibu? Ya, kami SOP-nya langsung segera berkoordinasi, berkomunikasi dengan BPBD. Itu koordinasinya secara mesin, Mbak. Oke. Meskipun kita belum mulai ngomong ke mereka, mesinnya sudah ngomong ke mesin mereka. Dan lalu kita lanjutkan dengan telepon secara person, petugas ke petugas. Begitu, Mbak. Apa kurang lebih untuk koordinasinya, Ibu? Apakah untuk mewaspadai gempa yang terjadi atau pasca? Kan koordinasi itu terjadi, dilakukan kan sebelum gempa terjadi, sebelumnya ya. Oke. Kita ada latihan, sebelumnya ya latihan, ada kesiapan ya. Tapi saat terjadi, mesin kami otomatis mengkontak, memberikan sistem atau mesin yang ada di BPBD, sehingga BPBD semestinya menindaklanjuti dengan pengecekan di masyarakat. Apakah ada kerusakan, ada yang perlu dibantu, seperti itu. Atau kalau itu tsunami, BPBD segera memencet sirine untuk memberikan peringatan dini ke masyarakat agar segera ke jalur evakuasi yang semestinya sudah disiapkan sebelumnya, begitu. Baik, Bu Dwi Korita, untuk alat yang dimiliki dari BMKG mengenai sensor dari gempa sendiri, untuk gempa yang terjadi beberapa saat lalu ini kedalamannya 104 km. Butuh waktu berapa lama, Bu, agar alat sensor ini terdeteksi dan bisa menyampaikan ke lembaga terkait akan adanya waspada gempa, Bu? Jadi tadi butuh waktu 2-3 menit, Mbak. Namun itu akan otomatis terkirim ya antara 2-5 menit. Antara 2-5 menit tergantung lokasi gempanya ada di mana.
begitu. Baik, Bu Dwi Korita mungkin ingin mengkonfirmasi, masyarakat juga ingin memperjelas untuk dampak dari gempa yang terjadi pada pukul 7.50 tadi, apakah akan berdampak kerusakan yang cukup parah atau tidak, Ibu? Kalau secara estimatif ya, perhitungan dari kondisi guncangan yang terekam dari akselerograf, semestinya tidak rusak ya, paling retak-retak ya. Semestinya insya Allah tidak roboh, apalagi kedalaman epicenternya dalam ya, lebih dari 100 km. Jadi semestinya tidak ya. Demikian, semoga saja itu yang terjadi. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bu Dwi Korita, Kepala BMKG. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini, Bu. Sudah bergabung bersama Breaking News ini. Terima kasih banyak Ibu Dwi Korita. Terima kasih. Pemirsa, kita akan bergabung dengan Budi Setiawan dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat pagi, Budi. Ya, selamat pagi, Lisa. Selamat pagi, Budi. Bagaimana reaksi masyarakat pada saat merasakan gempa pada tadi pagi, Budi? Ya, sebagian besar masyarakat tadi di kota Sukabumi merasakan getaran yang cukup besar. Terhitung getaran tadi mencapai sebanyak 2 kali. Warga pun sempat panik dan berhamburan keluar rumah. Namun saat ini untuk di kota Sukabumi sendiri, warga sudah mulai beraktivitas normal kembali. Demikian. 2 kali merasakan guncangan, kalau misalkan dari posisi Anda, apakah ada warga yang sudah mulai mengeluhkan adanya retakan ataupun kerusakan pada bangunannya? Ya, sampai saat ini belum ada laporan ataupun warga yang mengalami kerusakan akibat gempa ini ataupun korban luka. Namun saya nanti akan mengkonfirmasi kepada BPBD Kota Sukabumi terkait bencana gempa yang terjadi tadi pagi. Demikian. Budi, saya masih melihat masih banyak warga yang berada di trotoar. Apakah mereka ini masih enggan untuk masuk ke dalam atau seperti apa, Budi? Ya, tadi saya sempat berbincang bersama dengan warga. Mereka juga sempat merasakan getaran yang sangat besar. Mereka juga sempat panik dan lari keluar. Hingga saat ini mereka juga masih menunggu gempa yang supaya tidak mereka menunggu di luar. Demikian. Budi, bisakah Anda mewawancarai salah satu warga yang ada di lokasi Anda mengenai reaksi mereka terhadap gempa pada tadi pagi? Pak, tadi ngerasain gempa nggak? Iya. Dengan lokasi apa, Pak? Pak Saipudin tadi sempat merasakan gempa nggak, Pak? Seperti apa, Pak? Tadi bisa dijelaskan nggak, Pak? Kami tadi, Pak. Jadi getarannya seperti apa, Pak? Tapi Bob merasakannya. Bapak sekarang masih menunggu di luar atau seperti apa, Pak? Ada tenang dikit, Pak. Ya, itulah penjelasan dari warga yang tadi sempat mengalami getaran gempa yang cukup besar. Baik. Selain warga yang berada di dalam bangunan yang merasakan gempa, adakah dari pengendara yang juga merasakan gempa sehingga mereka harus memberhentikan kendaraannya, Budi? Ya, tadi juga saya sempat melihat ada warga yang sempat mengalami getaran saat berkendara. Namun tadi pas saya mau konfirmasi, warga langsung pergi. Ya, demikian, Pak. Baik, berarti untuk kondisi saat ini di Kota Sukabumi, warga apakah sudah kembali beraktivitas normal atau masih khawatir akan adanya gempa susulan? Ya, untuk aktivitas sendiri di sini sudah kembali normal. Namun seperti tadi warga tadi masih
belum tenang, ditakutkan ada gempa susulan. Baik, terima kasih banyak Budi Setiawan atas laporannya. Ya pemirsa, breaking news mengenai adanya gempa bermagnitudo 5,8 mengguncang Sukabumi, Jawa Barat pada pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Kami juga tadi sudah sempat berbincang dengan Kepala BMKG Dwi Korita dan menyampaikan untuk gempa yang terjadi tadi pagi tidak berpotensi sebagai tsunami dan tidak berpotensi untuk adanya kerusakan yang parah. Dan pemirsa, saya Arlista Hadi pamit undur diri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News.